Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ainur Rofiah dari Prodi S1 Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di video kali ini kita akan membahas tentang produk rekayasa genetika, yaitu pepaya California. Sebelumnya, apa sih itu rekayasa genetika? Jadi, rekayasa genetika atau modifikasi genetika adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Hal ini merupakan satu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari sel, termasuk transfer gen-gen yang berada dan melintasi batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat. Oke, balik lagi ke produk rekayasa genetika, yaitu pepaya California dengan nama latin Carica papaya L. Merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan Nicaragua. Kemudian tanaman pepaya meluas dan dibudidayakan di negara-negara tropis termasuk Indonesia. Tanaman ini memang gampang tumbuh dengan media tanah berhumus campur pasir, cukup sinar matahari dan drainase yang baik. Tanaman pepaya dapat tumbuh dengan subur. Pepaya California ini memiliki sifat dan keunggulan tersendiri, yaitu buahnya tidak terlalu besar dengan bobot 0,8 sampai 1,5 kg per buah, berkulit hijau, tebal dan mulus, berbentuk lonjong, buah matang berwarna kuning, rasanya manis dan daging buah kenyal dan tebal. Tinggi tanaman sekitar 1,5 sampai 2 meter dan sudah bisa dipanen setelah umur 8 sampai 9 bulan. Pohonnya dapat berbuah hingga umur mencapai 4 tahun. Dalam 1 bulan bisa dipanen sampai 4 kali. Sekali panen, setiap pohon pepaya California dapat menghasilkan 2 hingga 3 buah dengan sekali panen setiap minggu bisa mencapai sekitar 1,9 hingga 3,6 ton per hektar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan budidaya pepaya California. Yang pertama, penyemaian bibit. Tanaman pepaya diperbanyak secara generatif menggunakan biji yang dapat diusahakan sendiri dengan mengambil biji dari buah yang masak pohon dan sehat. Caranya dengan memotong sepertiga bagian buah pangkal dan mengambil biji dari 2/3 buah di bagian ujung untuk dijadikan benih. Yang kedua, ada persiapan dan pengelolaan lahan. Persiapan dan pengelolaan lahan adalah mempersiapkan lahan agar kondisi lahan sesuai untuk pertumbuhan tanaman pepaya. Kegiatan yang dilakukan dalam penyiapan lahan adalah membersihkan lahan dari bebatuan, gulma, dan sisa-sisa tanaman lainnya serta drainase yang baik. Yang ketiga, pembuatan bendengan atau galangan. Bendengan atau galangan dibuat dengan panjang disesuaikan kondisi lahan, lebar 1 sampai 1,5 meter, tinggi pada tahun pertama 30 sampai 40 cm dan jarak antar bendeng 1 meter. Dengan arah bendengan disesuaikan ukuran bibit dengan jarak antar lubang 2,5 sampai 2,75 meter dalam barisan. Yang keempat, penanaman. Penanaman pepaya California dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan benih yang langsung ditanam dan dengan menggunakan bibit. Jika menggunakan benih langsung, ditanam sebanyak 2-3 biji per lubang tanam. Apabila penanaman menggunakan bibit, maka dilakukan dengan memindahkan bibit dari polybag yang telah berumur antara 1-1,5 bulan ke lubang tanam yang telah disiapkan sebelumnya. Penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari pukul 3. Untuk penanaman di beberapa lubang tanam dianjurkan ditanami 2 bibit sekaligus untuk cadangan sulam apabila bibit mati atau untuk mengganti bibit yang menyimpang sifatnya. Yang kelima, pemupukan. Pupuk dasar yang digunakan adalah abu bekas bakaran kayu sawmill abu bakar sebanyak 20 kg per lubang tanam. Tanah diaduk dengan abu secara merata. Pupuk dasar ini diberikan 3-4 hari sebelum tanam. Pupuk susulan yang diberikan berupa pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 100 kg per hektar untuk 1 musim tanam. Penanaman abu setiap 3 bulan sekali, masing-masing sebanyak 20 kg per tanaman. Yang keenam, pemeliharaan. Penyiangan meliputi penyiangan gulma, dilakukan sebelum pemberian pupuk susulan atau pupuk organik, atau sesuai dengan kondisi gulma. Penyiangan dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Penyulaman dilakukan setelah tanaman berumur 1 bulan dengan menggunakan benih dengan umur yang sama.
Pembubuhan dilakukan bersamaan dengan penyiangan gulma. Tujuan pembubuhan untuk mengubur batang yang telah tinggi agar tidak mudah rebah serta merangsang pertumbuhan akar yang baru. Yang ketujuh, panen. Tanaman pepaya California dapat dipanen pertama setelah berumur antara 8-9 bulan. Buah pepaya dipanen pada waktu buah telah memberikan tanda-tanda kematangan, yaitu terdapat semburat warna kuning kemerahan 25% pada kulit buah bagian ujung. Untuk jarak angkut jauh, buah pepaya dipetik setelah semburat warna hijau kekuningan kurang dari 25% pada kulit buah bagian ujung. Panen buah sebaiknya dilakukan dengan cara memotong tangkai buah dengan menggunakan pisau tajam atau gunting pangkas. Hindari buah luka dan bonyok. Usahakan buah tersebut tidak sampai jatuh. Jika pohon mulai meninggi, pemetikan buah dilakukan dengan bantuan tangga. Oke, jadi pesan moral yang dapat kita ambil yaitu penggunaan tanaman pepaya yang cukup besar di dalam industri dikarenakan komponen-komponen yang dimilikinya cukup lengkap dan bermanfaat. Jadi, tidak semua hasil dari rekayasa genetika itu berdampak buruk bagi manusia. Ada banyak produk makanan yang berhasil dan sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada, terutama dalam biologi. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.